Alfa tuh gimana sih ciri khasnya atau karakteristiknya? Ya, dia kan lahirnya 2011 ya, itu masuk alfa sampai yang sekarang sampai nanti 2025. Jadi karakteristiknya adalah generasi paling terdidik. Ini, aduh, alfa nih menurut saya generasi yang luar biasa deh. Ya, kemudian apalagi jumlah saudara kandungan sedikit. Kalaupun ibunya niat misalnya mau punya anak lebih banyak kan, tapi sekarang masih sedikit kan, paling nggak ya 1 atau 2 bukan? Sehingga harusnya perhatian orang tuanya karena jumlah saudara atau anaknya masih sedikit, harusnya lebih banyak dong, ya kan? Kalau generasi sebelum-sebelumnya kayak saya yang generasi X, saya bersaudara paling sedikit 5, paling sedikit, ya. Pasti ada yang 7, ada yang 10. Ya, milenial juga mungkin begitu. Z, ya, saya punya anak 5 ya, generasi Z kan 5 juga, banyak juga ya. Tapi yang alfa kan, kalaupun memang mau punya anak banyak, nah, lahirnya baru 2011 masuk alfa, masih sedikit lah. Artinya baru 2 gitu. Walaupun kata ayah bundanya, saya mau 7. Ya, tapi sekarang kan baru 2. gitu maksud saya ya. Nah, ketiga, mendapatkan fasilitas paling lengkap. Paling lengkap. Kenapa? Ya, banyak banget permainan dengan berbagai macam ragam, Masya Allah. Ya. Dan tentu mereka adalah digital native. Ya. Apa digital native ini? Lahir, ya, melek itu udah digital kanan kiri. Bahkan ya bidan atau dokter kandungan yang menolongnya udah pakai digital semua. Ngukur detak jantung DJJ namanya ya, detak jantung janin aja. Kalau zaman dulu itu pakai alat yang ditempelin di telinga. Sekarang pakai digital semuanya. Nancy ibu hamil mau melahirkan aja pakai tensi digital, udah nggak eraksa lagi. Ya kan? Kalaupun eraksa dikombinasi pakai digital. Jadi lahir tuh kanan kirinya udah digital, bahkan di dalam rahim ibunya sudah digital. Ini alfa. Ya. Bahkan waktu lahir barangkali bapaknya mengabadikannya pakai digital semuanya. Jadi ini harus paham ya. Jadi salah satu ciri generasi adalah digital native, yaitu melek digital sejak usia yang sangat dini. Mereka yang masih balita saja sudah akrab dengan layar smartphone. Ya. Hanya walaupun memang dia digital, ya tidak ya semerta-merta dia langsung juga dididik atau diasuh oleh digital ini. Orang masih ada bapak ibunya. Itulah makanya mengapa riset panjang dari Asosiasi Pediatrik Amerika mengatakan bahwa tolong dong, ya please, sampai begitu dia ngomongnya dalam itu dia punya jurnal. Ya jurnal aja ada kata please ya. Tolong banget 0 sampai 2 tahun. Selebihnya 30 menit 30 menit. Tapi Bu Aisyah kan kemarin pandemi, jadi waktu PAUD usia dini 3 tahun anak-anak sudah belajar pakai digital barang 1 jam sampai ya 2 jam. Itu gimana? Nah, kalau seperti itu ya kita harus juga paham bahwa Allah Ta'ala itu ya, adalah Allah yang maha segalanya, maha dahsyat dalam proses penciptaan. Kenapa? Kalau dalam kondisi darurat, itu tentu ada mekanisme yang darurat juga Allah berikan. Jadi nggak usah juga terlalu takut-takut amat. Ya, kenapa? Karena otak manusia juga ada namanya kecerdasan beradaptasi. Inti parenting itu adalah ya tenang. Jadi orang tua tuh tenang. Ya, takut boleh, sedih boleh, tapi nggak pakai amat. Takut-takut amat, sedih-sedih amat gitu. Ya, karena nanti ada proses yang luar biasa Allah berikan pada tubuh manusia. Nah, ya Asosiasi Pediatri Amerika minta jauhkan gawe 0 hari sampai 2 tahun. Waduh, Bu Aisyah terlanjur nih. Anak saya nih 1 tahun udah saya kenanin gawe. Orang saya baru tahu sekarang. Ya nggak apa-apa, habis gimana lagi orang telanjur. Jadi nanti kalau Bunda punya anak lagi, insya Allah masih bisa kan? Ayolah, kan baru 2 ini. Ayo samain saya tuh 5. Enak loh punya anak banyak. Maka ya the next-nya karena sudah belajar, tolong sekali apa yang nanti ayah bunda sudah dapatkan ya lewat sharing ya. Saya ini nggak ngajar, cuman sharing karena ini risetnya bukan saya yang riset ya. Diterapkan, insya Allah anak kita jauh lebih aman lagi. Ya. Kemudian ya saya mau memperkenalkan bahwa di otak bagian depan ini yang namanya prefrontal cortex inilah yang nanti ya terjadi sambungan-sambungan neuron
terjadi memori pengetahuan, memori nasihat, memori ya knowledge atau tuntunan. Nah, disinilah kita ya orang tua nih, ayah bunda, dan nanti kalau anak sudah mulai memasuki usia sekolah, dibantu oleh bapak ibu guru, membantu anak nih mengisi prefrontal korteksnya dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Sehingga neuron yang terkoneksi di otak bagian prefrontal ini membentuk memori prinsip, memori tuntunan-tuntunan kehidupannya. Kalau dari kecil anak-anak dituntun ini tentang ya tuntunan-tuntunan ad-dinul Islam di dalam otaknya, ya itu insya Allah mau generasi apa aja, anak kita selamat dunia akhir. Adapun tadi teknologi, gawai, gadget dan apapun namanya itu media doang. Saya bersyukur banget nih punya laptop digital. Kalau nggak bisa ketemu ayah bunda di Kayu Putih. Karena sekarang saya lagi nggak di dekat Kayu Putih, saya lagi di Pondok Indah. Ya, untungnya teknologinya jadi digital dan dibantu salah satunya adalah teknik Zoom ini, Masya Allah. Ya, dari jauh, walaupun dari jauh tetap bisa lihat Bu Ririn, ini wajahnya Bu Ririn, ini suaranya, ya. Lihat Pak Dedi, ini dia Pak Dedi, ini suaranya. Terus di otak saya tersambung loh Pak, ini wajah Pak Dedi itu tadi. Di otak saya nih. Sehingga suatu ketika jalan-jalan di Kayu Putih gitu barangkali ya, pas lagi lewat tuh dia tuh Pak Dedi tuh. Depannya SD Muhammadiyah 41, kayak gitu Pak. Ya, begitu juga dalam kita memberikan arahan-arahan. Ini nanti isinya di kepala sini. Kemudian selain di otak, ini juga saya sering sosialisasi jantung, Pak. Ini jantung ini, selama ini kita tahu dia pemompa darah. Tapi sejak tahun 91 ada penelitian dari Montreal, Kanada oleh Dr. J. Andre Armour. Rupanya nih, siapa ada guru biologi nggak di sini? Di daerah serambi kanan dan daerah bilik belakang atau namanya dorsoventricle, ternyata ada neuron juga. Tadi kalau di otak 100 miliar, ini 40.000. Dan tadi kalau mengaji dan mengkaji, neuron ini juga tersambung-sambung. Mantap nggak tuh? Ya, Masya Allah. Dan kalau para ilmuwan mengatakan kolbu, ini organnya adalah jantung. Ya, sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah bilang di tahun 1110 Masehi. Lebih dulu dari si Andre Armour, cuman waktu itu belum ada teknologi digital. Jadi Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, seluruh ulama-ulama kita tuh Allah kasih taufik dan hidayah, sudah bilang bahwa di titik kolbu itu, atau kolbu itu di jantung, dan ada titik di daerah kolbu ini, suara Tuhan. Kok titik sih Bu Aisyah? Iya, karena memang kecil tempatnya ini. Ini aja karena digedein aja. Ya. Sekarang ayah bunda, bapak ibu guru, coba kepalkan tangan. Nah, itu jantung, ukuran jantungnya masing-masing tuh. Coba taruh di dada sebelah kiri. Ya, nih kayak gini. Itu, ya, itu jantungnya, Bu. Nah, sekarang coba kayak gini, kayak sarangyo gitu ya. Nah, ini nih jantung ini. Yang telunjuk ini dari ya, arteri pulmonalis, yang jempol ini kalau kita sarangnya ini aorta. Nah, ini sama-sama ini, jadi ini doang sama-sama ini. Kalau anak-anak sekarang bilang sarangnya, itu namanya mai jantung. Kalau ini nggak bergerak. Kalau bergerak ini bukan mai jantung lagi, bukan mai kolbu ya. Ini cuan kalau dia bergerak. Nah, jadi lagi ya, Imam Al-Ghazali sudah bilang ada di kolbu itu suara Tuhan. Nah, barulah di tahun 1998 para ilmuwan dan ulama yang memang namanya Institute of Hermes, itu kerjasama UK sama Arab Saudi nih. Saya sedang sosialisasikan beberapa tahun terakhir. Itu riset tentang kolbu. Itu memang ada suara Tuhan di situ, di kolbu kita ini. Nah, manifestasi suara Tuhan apa yang Allah mau, itulah Al-Quran. Jadi para ilmuwan mengatakan di jantung manusia ada patron tentang apa yang Allah mau. Atau lebih mudahnya, ada patron tentang Al-Quran. Tapi masih tipis memang, masih tipis. Dan ini yang tadi saya bilang harus ditebalkan. Dengan cara apa? Dikaji, mengaji, mengkaji, diulang-ulang agar makin tebal.
Suratul Fatihah itu di jantung orang masing-masing ini, apalagi ya umat Islam ini, itu udah tebal banget itu. Udah tebal. Maka jarang sekali orang surat Al-Fatihah ini, walaupun nanti dibacanya langsung muncul, itu keliru tuh jarang. Kalau mungkin lafaznya mungkin ya makhrajnya kurang, itu sering, itu karena mungkin pengenalan pertama tentang makhraj atau dialek karena budaya ya. Tapi bahwa kalimatnya itu ya tidak salah, karena bayangkan Al-Fatihah itu yang paling sering diulang. Karena itu memang intinya Al-Quran. Dan itu yang harus nyala di kolbu manusia. Sehingga pada saat kita mengaji dan mengkaji, tersambung di otak, neuronnya tersambung juga di kolbu. Ini pentingnya anak kita dari kecil masuk sekolah Islam. Sekolah Islam. Saya sekarang ini bahagia banget, bersyukur banget, banyak sekolah Islam. Zaman dulu tuh sedikit. Baru Muhammadiyah yang banyak sekolahnya. Ya, ini saya nggak peres ya Pak. Ini betul-betul saya ya dengan sungguh-sungguh bersyukur banget. Muhammadiyah dari dulu sudah berjuang di pendidikan. Karena zaman waktu saya sekolah Al-Azhar itu, baru sekolah Islam itu baru sedikit. Al-Azhar dan Muhammadiyah. Al-Azhar aja baru satu waktu itu sekolah saya. Muhammadiyah udah berapa waktu itu? Luar biasa. Maka pada saat sekarang, era sekarang, di mana setiap daerah atau setiap wilayah ada sekolah Islamnya, masuklah di situ. Masuklah di situ. Hanya memang Muhammadiyah itu yang lebih duluan soalnya. Ya. Dan alhamdulillah saya dengar ya semua sekolah Muhammadiyah mengupgrade knowledge, kemampuan, attitude guru-gurunya. Itu berita luar biasa. Karena bukan apa-apa ini nih. Kalau dari kecil anak-anak tidak diperkenalkan mengaji dan mengkaji, dia kemasukan apa bukan kemasukan jin ya, tapi ilmu lain gitu ya. Ya kapitalisme kah, liberalisme kah, komunisme, hati-hati. Ya, patron Al-Qur'an di sini ketutup nanti dengan ilmu-ilmu yang seperti tadi saya sebutkan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Dan bahkan kolbu ini bisa ngomong sama otak. Bisa ngomong sama otak. Ya. Karena otak ini suka iseng. Karena ada apa? Pengaruh emosi. Otak ini suka analisa iseng. Mungkin sudah diajarkan kita jujur. Ya, kalau ulangan jujur gitu. Tapi karena ada takut, khawatir nilainya buruk, dia belum belajar sempurna, maka otak emosi bilang nyontek aja. Nah, kolbu karena nggak ada emosi, dan tentu kalau dia diisi benar dari kecil ya, kolbu bilang, ya, Allah maha melihat, guru nggak ngelihat. Nah, kolbu tuh ngomong sama kita, ya, harus jujur, ayo jujur, kan gitu. Kalau kita dari kecil memperkenalkan prinsip-prinsip ya Islam, gitu. Itu namanya suara kolbu, ya. Udah gedean sedikit nih, udah besar sedikit, apalagi yang berdagang. Ya, otak suka iseng karena mau cepet kaya, ya, sombong pula, takabur misalnya. Dia bilang ya, kurangi timbangan. Cuman kalau dari kecil udah belajar bahwa yang namanya ya berdagang itu timbangannya harus pas, kalau perlu dilebihkan, jantung udah ada itu. Kolbu udah ada, makanya kolbu ngomong, hati-hati, Allah maha lihat. Akhirnya nggak jadi, walaupun ada kepengen awalnya, gara-gara si emosi. Ini otak emosi nih bikin iseng emang. Ya, jadi bersyukurlah kalau dari kecil diri kita, atau bahkan mungkin kita agak terlanjur lah ya, mungkin waktu kecilnya belum ada sekolah Islam, Muhammadiyah belum ada juga di daerah kita, dekat rumah kita, terpaksa masuk ya sekolah umum yang mungkin mempelajari tanpa sadar belajar ekonominya kapitalis. Maka ya dimaklumi lah emak-emaknya. Nah, tapi anak kita jangan lagi dibuat kayak gitu. Sayang soalnya, ya. Nah, dan kemudian ajarkan ilmu ya ini sesuai ya dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ini Rasulullah yang minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka sukai dan ketahui. Serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Sekarang yang mereka sukai dan ketahui adalah apa?
Karena generasinya teknologi digital, ya sudah pakailah medianya digital. Rasulullah khawatir kalau kita paksa dengan apa yang kita pakai zaman dulu, yang mereka tidak ketahui dan tidak mereka suka, ini kekhawatiran Rasulullah. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Nauzubillah min zalik. Khawatirnya kalau kita maksa pakai cara dulu, belajar ngaji harus dicambuk, disabat. Tuh. Ya udah, Allahu Akbar. Nanti mereka akan nggak mau belajar Islam. Mereka akan bilang, aduh susah ya belajar Islam, aduh. Atau kita mengajarkan supaya anak-anak hafiz Quran, itu juga memang harus sesuai yang dia sukai dan ketahui.